Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perlu diingat bahwa sekitar 80% otak anak berkembang itu pada periode yang disebut dengan golden age atau masa-masa keemasan. Usia ini diperkirakan berkisar antara usia 0 sampai 5 tahun. Pada masa-masa tersebut, itu peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi tumbuh dan berkembangnya otak anak. Nah, oleh sebab itu, kepada setiap orang tua, guru di tingkat pendidikan usia dini ini perlu sangat memberikan asupan-asupan, suplemen-suplemen terhadap otak anak, supaya perkembangan otak anak itu betul-betul bisa dimaksimalkan di masa-masa keemasan ini, sehingga anak nanti akan tumbuh di masa-masa berikutnya, di periode-periode selanjutnya, khususnya di atas 5 tahun dan seterusnya. Ini betul-betul menjadi modal ketika anak masih berada dalam masa golden age ini. Ada beberapa prinsip dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan anak. Tentu dalam memberikan pendidikan terhadap anak usia dini, itu harus dilihat apa sih yang menjadi kebutuhan anak usia dini tersebut. Jadi berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua itu sesuai dengan perkembangan anak. Kita memberikan pendidikan, memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan materi-materi terhadap anak usia dini, tentu yang sesuai dengan perkembangan anak. Tentu dalam hal ini kita pahami bahwa terhadap anak itu tidak boleh kita berikan materi-materi yang itu di luar standar perkembangan anak. Misalnya kita berikan materi-materi, kita berikan materi itu yang seharusnya diberikan kepada anak SD, anak SMP, apalagi anak SMA. Ini tentu tidak dibolehkan. Tetapi apa juga kita berikan pendidikan terhadap anak tersebut itu sesuai dengan perkembangan anak. Berikutnya itu sesuai dengan keunikan setiap individu. Dalam sebuah teori disebutkan bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Setiap anak itu mempunyai keunikannya masing-masing. Tentu dalam hal ini kita perlu selaku guru perlu memahami, perlu mampu menjangkau bahwa setiap anak itu unik dan perlu kita berikan pendidikan dan pemahaman dan pembinaan secara khusus kepada setiap anak menurut keunikannya masing-masing. Kemudian kegiatan belajar itu hendaknya dilakukan melalui bermain. Anak usia dini tentu antara bermain dengan belajar itu tidak bisa kita pisahkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bermain-bermain tersebut itu harus menjadi bahagian dari pembelajaran. Anak usia dini sambil belajar sambil bermain. Anak usia dini sambil bermain sambil belajar. Kira-kira seperti itu prinsip yang harus kita terapkan terhadap anak usia dini. Selanjutnya itu anak belajar dari yang konkret ke abstrak. Jangan dari abstrak ke konkret. Jadi dari yang konkret nanti anak lama-kelamaan seiring dengan pertumbuhannya dia akan memahami yang konkret itu ke sifatnya itu abstrak. Kemudian dari yang sederhana, yang sifatnya itu sederhana-sederhana saja. Nanti seiring dengan perkembangannya itu akan menuju ke yang kompleks. Dari gerakan verbal, dari diri sendiri ke sosial. Dari gerakan ke verbal, dari diri sendiri ke sosial. Nanti akan kita bincangkan secara lebih lanjut terkait dengan seperti apa, ataupun akan kita berikan materi secara khusus bagaimana yang dimaksud dengan konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, gerakan verbal, gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. Yang berikutnya itu anak sebagai pembelajaran aktif. Anak sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa-masa tersebut itu cukup aktif ya kan, maka kita juga harus mampu memberikan pemahaman-pemahaman, pembinaan-pembinaan bahwa anak itu sebagai pembelajaran aktif. Yang ketujuh, anak belajar dari interaksi sosial, dari persahabatan, dari bermain-bermain, dari saling berinteraksi. Tentu nanti pada akhirnya dia akan menjadi pembelajaran bagi dirinya, sehingga inilah yang disebut dengan anak belajar dari interaksi sosial. Yang kedelapan itu menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Tentu
kepada setiap lembaga pendidikan anak usia dini itu perlu menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar anak usia dini. Kemudian merangsang munculnya kreativitas dan inovatif. Bagaimana seorang guru, misalnya di sekolah anak usia dini, itu memberikan sebuah strategi, model-model, kemudian apa ya namanya itu, alat-alat bantu, alat-alat permainan, yang dengan semua itu mampu merangsang munculnya kreativitas dan inovatif terhadap anak usia dini. Karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa anak usia dini tersebut adalah masa-masa keemasan. Maka kreativitas juga harus kita bangun. Inovatif juga harus munculkan terhadap anak tersebut. Selanjutnya itu mengembangkan kecakapan hidup anak. Ini juga harus diberikan. Kemudian selanjutnya menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Apa yang bisa kita jadikan sebagai sumber dan media belajar, khususnya di sekitar, ini harus mampu juga dijangkau oleh guru, oleh lingkungan belajar, sehingga dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada, itu bisa memancing untuk belajar anak dalam kaitannya juga seperti di atas, itu menimbulkan kreativitas dan inovatif bagi anak. Kemudian selanjutnya itu anak belajar sesuai dengan kondisi budayanya. Orang dari kalangan tertentu, dari budaya tertentu, dari ras tertentu, tentu harus kita coba giring mereka itu supaya mampu juga mengenal kondisi budayanya. Kemudian selanjutnya itu melibatkan peran serta orang tua. Ini yang sangat penting juga perlu dipahami oleh kita bersama, bahwa melibatkan peran serta orang tua yang bekerja sama dengan pendidikan anak, khususnya di lembaga pendidikan anak usia dini. Tanpa adanya peran orang tua, tentu proses belajar anak usia dini tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal. Di sekolah sudah ada guru yang memberikan asupan-asupan, yang berikan pemahaman-pemahaman, kreativitas-kreativitas, tetapi ketika anak sudah kembali ke lingkungan keluarganya, maka perlu sekali di sini peran orang tua untuk menjadi guru dalam membantu proses pendidikan anak. Yang selanjutnya itu stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh dan mencakup semua aspek perkembangannya. Harus dilihat juga oleh setiap pendidik bahwa harus memberikan stimulasi pendidikan itu yang bersifatnya menyeluruh. Ada pendidikan kognitif, afektif, psikomotor, ya kan. Kemudian juga melibatkan, kalau tadi saya sebutkan, yaitu ada lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan masyarakat, kemudian juga pendidikan yang sifatnya seperti ritual, keagamaan, kemudian yang sifatnya itu saya sebutkan di awal tadi, kognitif, afektif, psikomotor, itu harus berbarengan kita berikan dalam standar anak tersebut. Sehingga dengan begitu anak akan tumbuh dengan gayanya masing-masing, menurut keunikannya masing-masing, tetapi di sisi yang lain itu juga mampu mencakup semua aspek perkembangan yang ada pada diri anak. Baik, demikian prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Paling tidak di sini sudah saya ulas ada sebanyak 14 prinsip pendidikan anak usia dini. Tentu Bapak Ibu sekalian mempunyai prinsip-prinsip yang lain yang mungkin itu sesuai dengan konteks sebagaimana yang Bapak Ibu berikan di sekolah pembinaannya. Maka marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kepada setiap guru itu untuk terus mengkreasikan bagaimana caranya bahwa di masa Golden Age ini, masa-masa keemasan, dengan beberapa prinsip pendidikan anak usia dini, mampu kita aplikasikan, mampu kita terapkan, sehingga anak akan tumbuh dengan kreativitasnya, akan tumbuh sesuai dengan harapan kita bersama, akan menjadi generasi-generasi yang baik, baik generasi agama, generasi bangsa, yang membanggakan kepada setiap orang tua, membanggakan kepada lembaganya, membanggakan daerahnya, membanggakan nusa dan bangsa. Sehingga dengan demikian kita akan menuju bangsa yang mandiri, bangsa yang kokoh, bangsa yang melahirkan generasi-generasi yang baik, yang cerdas ke depannya, yang akan memajukan negara dan memajukan agama. Demikian saja
paparan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.